Salam sejahtera bagi kita sekalian. Patutlah kita bersyukur atas anugerah yang Tuhan berikan bagi kita sekalian, sehingga kita boleh menikmati hari yang baru ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kita isi hari yang baru ini untuk ada dalam tuntunan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan. Kami boleh menikmati hari yang penuh sukacita iman yang Tuhan berikan bagi kami. Sehat dan kuat, Tuhan boleh anugerahkan bagi kami. Menghirup udara segar, bahkan menikmati hari yang baru dalam pemberian-Mu ya Tuhan. Dan ya Bapa di surga, kami sebagai manusia yang penuh dengan keterbatasan, kami pun mau untuk selalu Tuhan membimbing kehidupan kami dengan firman-Mu, agar kiranya kehidupan kami, perjuangan kami, langkah demi langkah dalam kehidupan kami, biarlah itu senantiasa ada dalam panutan dengan kebenaran firman-Mu yang akan kami renungkan bersama di saat ini untuk menjadi kekuatan kami melangkah dalam kehendak-Mu ya Tuhan. Ya Bapa di surga, inilah doa kami berdoa kepadamu. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan kita di saat ini terdapat dalam 1 Korintus 14 ayat yang ke-39 hingga ayat yang ke-40. Firman Tuhan berkata, "Karena itu, saudara-saudaraku, usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia untuk bernubuat, dan janganlah melarang orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur." Demikianlah firman Tuhan, dan tema perenungan kita di saat ini adalah gunakan karunia dengan sopan dan teratur. Bapak Ibu Saudara-saudara, di akhir pembahasan karunia rohani, dalam bacaan kita saat ini, Paulus mengingatkan kepada jemaat Korintus untuk berusaha memperoleh karunia bernubuat dan jangan melarang orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Di mana masalah yang terjadi di jemaat Korintus adalah ketidakteraturan dalam beribadah, berkaitan dengan penggunaan karunia roh yang kerap keliru di antara anggota jemaat. Mereka memakai karunia-karunia roh untuk menyenangkan diri dan kesombongan pribadi. Paulus sama sekali tidak melarang seseorang memiliki dan menggunakan karunia roh yang ada padanya. Yang ia lakukan adalah mau untuk mengaturnya agar tepat digunakan bagi kepentingan membangun jemaat. Sebab tujuan karunia roh ialah untuk benar-benar membangun akan kehidupan jemaat. Karena itu, pemakaian karunia-karunia dalam pertemuan ibadah harus berlangsung secara teratur. Pertemuan jemaat harus dilangsungkan dengan sopan dan teratur, dan dengan motivasi yang baik, serta kepuasan rohani bersama. Tuhan Allah menginginkan adanya keteraturan dalam kehidupan berjemaat. Karena itu, apapun karunia yang ada, masing-masing pribadi di tengah-tengah persekutuan jemaat, gunakanlah semuanya itu secara sopan dan teratur. Ada pengendalian diri, ada kerendahan hati, supaya jemaat dapat belajar dan beroleh kekuatan. Setiap orang Kristen tentunya kita memiliki karunia roh, dan hendaklah kita masing-masing mempersembahkan karunia yang berbeda-beda itu, supaya dipergunakan untuk membangun persekutuan jemaat dan juga kehidupan keluarga kita. Jangan seorang pun merasa bahwa ia tidak memiliki sesuatu untuk dipersembahkan, sehingga tidak perlu berkontribusi atau merasa tidak dibutuhkan dalam jemaat. Anggota jemaat dengan segala karunia dan talenta yang telah diberikan Tuhan kepada kita, hendaknya menggunakan karunia dan talenta tersebut dengan sopan dan teratur. Marilah kita memiliki keteraturan untuk menghadirkan damai sejahtera bagi kehidupan persekutuan jemaat kita, bahkan dalam kehidupan keluarga kita masing-masing, dengan segala talenta yang Tuhan berikan kepada kita sekalian. Tuhan memberkati dan menyertai kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang teramat baik dalam kehidupan kami
Kami mengucap syukur untuk firman-Mu di hari ini, menguatkan, menuntun kami untuk senantiasa ada dalam kehendak-Mu ya Tuhan. Ketika kami bersyukur berterima kasih untuk segala apapun yang Tuhan telah berikan kepada kami, baik itu karunia, talenta, yang masing-masing pribadi kami telah dianugerahkan dengan karunia pun yang berbeda-beda. Biarlah apa yang Tuhan berikan kepada kami, karunia yang Tuhan anugerahkan kepada kami sekalian, bukan untuk menyombongkan diri, bukan untuk memperlihatkan kehebatan dan kekuatan kami, tetapi semata-mata dengan karunia yang Tuhan beri. Maka kami pun akan mempersembahkan semuanya itu di hadapan Tuhan untuk selalu memuji membesarkan nama-Mu. Sehingga lewat persekutuan yang terus kami jalin, kami boleh menciptakan kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera dan tetap senantiasa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan lewat persekutuan jemaat. Dengan talenta yang Tuhan beri, maka kami pun akan menciptakan keteraturan dengan sopan dan teratur dalam kehidupan persekutuan jemaat kami sekalian. Dan biarlah kehidupan kami pun akan terus diberkati oleh Tuhan. Baik kami, seluruh anggota jemaat di Gemim Bukit Moria Rike, seluruh perangkat pelayanan yang ada, biarlah kami pun akan terus diberkati dalam pemeliharaan Tuhan hari demi hari. Setiap perjuangan kehidupan kami, biarlah selalu ada dalam pemeliharaan-Mu ya Tuhan. Kami dimampukan, dikuatkan dalam setiap tugas dan tanggung jawab kami, pekerjaan, aktivitas, usaha. Biarlah setiap talenta yang Tuhan beri lewat pekerjaan yang kami lakukan, kami pun dimampukan sehingga kami akan menuai keberhasilan dan keberuntungan yang akan Tuhan berikan bagi setiap masing-masing pribadi kami dan keluarga kami masing-masing. Terima kasih Bapa di surga, ketika Tuhan pun yang terus memberkati setiap kerja pelayanan yang terus kami lakukan, yang selalu dengan penuh sukacita kami lakukan. Berkatilah hamba-hamba-Mu, para pendeta yang selalu menyiapkan baik bahan-bahan khotbah lewat renungan harian keluarga, MTPJ, bahkan gerakan membaca Alkitab. Tuhan mampukanlah kami, hikmat yang Tuhan beri, karunia yang Tuhan anugerahkan, biarlah itu semata-mata kami akan pakai untuk selalu memuji dan membesarkan nama-Mu. Bersama juga dengan tim multimedia yang selalu dituntun oleh Tuhan untuk selalu ada dalam kerja pelayanan. Berkatilah juga mereka masing-masing pribadi. Tuhan mampukanlah juga mereka dalam tanggung jawab yang Tuhan telah percayakan kepada para tim multimedia yang ada. Bahkan kami juga teringat bagi saudara-saudara kami yang selalu setia mengikuti renungan harian keluarga dimanapun mereka pergi dan berada. Biarlah mereka pun akan selalu diberkati, disertai terus oleh Tuhan. Keluarga mereka, pribadi mereka, pekerjaan, aktivitas senantiasa dalam pemberkatan-Mu ya Tuhan. Bahkan kami juga tetap senantiasa mau dalam doa bagi seluruh jemaat yang mungkin saat ini ada dalam gumul sakit, ada dalam kesulitan, penderitaan, pergumulan masalah. Biarlah Tuhan yang akan senantiasa membukakan jalan agar mereka boleh menikmati bahwa perjuangan kehidupan mereka tidak berjalan sendiri, tetapi kehadiran Tuhan sungguh nyata dalam pergumulan dan perjuangan hidup yang mereka alami sampai pada saat ini. Dan bagi kami semua, kami yakin percaya rancangan Tuhan akan Tuhan anugerahkan bagi kami dengan damai sejahtera, dan itulah yang menjadi harapan kerinduan kami, boleh menikmati setiap kebahagiaan, sukacita, bahkan berkat-berkat melimpah yang akan Tuhan selalu anugerahkan bagi kehidupan kami sekalian. Inilah doa kami, syukur kami kepada-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan kita di hari ini. Terima kasih kepada saudara-saudara yang tetap setia mengikuti renungan harian keluarga dari YouTube Gemim Bukit Moria Rike Manado. Karunia yang Tuhan beri, mari pakailah bukan untuk menyombongkan diri, tetapi persembahkanlah karunia yang berbeda-beda itu untuk dipergunakan membangun persekutuan jemaat, bahkan kehidupan keluarga kita masing-masing. Tuhan memberkati dan menyertai kita sekalian. Shalom, damai di hati.
Jangan lupa subscribe channel Gemim Bukit Moria Rike. Dan nyalakan lonceng di samping kanan untuk memperoleh info terbaru mengenai ibadah-ibadah yang dilaksanakan. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.